FM Ngabuburit Sahur Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Berarti kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan keadaan sehat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul tentang amalan yang dapat dilakukan untuk wanita yang sedang haid. Amalan itu ada beberapa yang akan saya paparkan. Amalan itu apa sih? Amalan itu sebuah perbuatan yang dapat dilakukan untuk wanita yang sedang haid, supaya bisa mendapatkan pahala walaupun sedang dalam keadaan haid atau sedang mengalami hadas besar ya. Apa aja sih amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama haid? Yang pertama, kita bisa menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Walaupun kita sedang haid, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan pahala karena tidak mengikuti puasa. Nah, walaupun kita menyiapkan hidangan buka puasa, artinya pahala yang kita dapatkan juga sama seperti orang yang sedang berpuasa. Tapi bukan berarti amalan tersebut mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya. Kemudian selain menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa, kita juga bisa memperbanyak sedekah ya. Sedekah ini hal yang paling disukai ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rezeki yang kita dapatkan itu bukan cuma untuk kita sendiri, tapi di dalamnya bisa atau ada rezeki untuk orang-orang di sekitar. Salah satunya bisa untuk fakir miskin misalnya, atau ibu yang janda mungkin ya, ditinggal oleh suaminya. Nah, mereka-mereka itu juga merupakan orang-orang, salah satunya orang-orang yang wajib kita beri untuk sedekah. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena sedang haid, kita kan tidak bisa ya membaca Al-Quran. Ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak boleh wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran. Nah, karena tidak bisa membaca itu bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala ya, tapi kita juga bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran juga, itu bisa menjadi pahala untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian yang keempat, kita juga bisa mendengarkan tausiah baik melalui media sosial ya, bisa juga dari televisi ataupun radio. Dari mendengarkan itu juga bisa menjadi pahala untuk kita selama kita haid ya. Kemudian selain mendengarkan tausiah, ibaratnya apabila mendengarkan tausiah kan kita menambah atau mencari ilmu lagi untuk diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa bersolawat ya, berzikir dan berdoa. Apabila misal kita melakukan hal yang tidak baik, kita bisa langsung berzikir sambil mengucapkan istighfar untuk mengurangi dosa-dosa kita ya, atau itu sebagai pengingat kita untuk sadar bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Kemudian
selain itu ada juga kita bisa membaca Asmaul Husna ya, sebagai pengingat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama-nama Allah, artinya kita bisa lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, apalagi kalau kita tahu arti dari nama-nama Allah tersebut. Kemudian selain Asmaul Husna, kita juga bisa menambah pahala dengan bersilaturahmi. Apabila kita mempunyai saudara ya atau teman kita yang sedang sakit, kita bisa menambah pahala dengan cara bersilaturahmi. Kita menjenguk ke saudara kita ataupun rekan kita yang sedang sakit tersebut, karena itu merupakan hal yang terpuji ya. Nah, mungkin itu beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan sebagai perempuan apabila pada saat bulan suci Ramadan kita sedang haid. Bukan berarti wanita yang haid itu tidak mempunyai pahala ya, karena tidak mengikuti ibadah puasa, tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa melakukan tadarus Al-Quran ya. Tapi kita bisa mencari cara lain untuk mendapatkan pahala itu dengan cara tadi poin-poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Semoga pesan atau ilmu atau bisa sharing kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua umumnya, khususnya untuk saya pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur madani.